Sujud di titik nadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha lembut dalam memberikan ujian, yang maha luas dalam memberikan ampunan, dan yang senantiasa menatap setiap tetesan air mata hambanya yang jatuh dalam kesunyian. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, teladan bagi setiap jiwa yang merasa asing. Dengan segala kerendahan hati, izinkan kami menyampaikan sebuah narasi jalan perenungan sebagai bahan pengoreksian diri, bukan menghakimi, apalagi menggurui. Namun, marilah kita belajar untuk bisa saling memahami dan menyadari makna dari kehidupan dunia ini. Keterpurukan yang sepi. Ketika usia telah menyentuh angka 40 tahun lebih, secara fisiologis dan spiritual, seseorang berada pada puncak kesadaran akan eksistensi dirinya. Namun, apa yang terjadi ketika di puncak kesadaran itu, engkau justru dihadapkan pada kenyataan ekonomi yang belum berpihak dan status diri yang masih sendiri. Disinilah ujian penghancuran ego itu terjadi secara spesifik. Dunia seolah-olah bersengkongkol untuk menjatuhkanmu melalui lisan-lisan tajam manusia di sekitarmu. Cibiran dan gunjingan mereka tentang kemandirian dan pernikahan bukan sekedar angin lalu, melainkan tombak yang menghujam jantung kepercayaan dirimu. Mereka melihatmu sebagai sosok yang gagal, namun ketahuilah, pandangan manusia hanyalah sebatas kulit, sementara pandangan Allah sampai ke dasar hati. Mengapa Allah membiarkanmu sendiri? Secara spesifik, Allah sedang ingin memisahkanmu dari ketergantungan kepada selainnya. Selama ini, mungkin ada bagian dari hatimu yang masih merasa bahwa kekuatan itu ada pada relasi, pada harta, atau pada status sosial. Dengan menutup semua pintu pertolongan manusia dan membiarkanmu menjadi bahan pembicaraan, Allah sedang memaksa jiwamu untuk melakukan miraj spiritual, sebuah kenaikan derajat di mana engkau tidak lagi peduli dengan hiruk-pikuk bumi karena fokusmu hanya tertuju pada Sang Pemilik Langit. Kekuatan hati yang muncul saat engkau dihina namun tetap sujud adalah kekuatan yang jauh lebih mahal daripada harta yang dimiliki oleh mereka yang mencibirmu. Tentang pernikahan dan kemampuan. Mengenai kekhawatiranmu akan murka Allah karena belum menikah, perhatikanlah kaidah hukumnya. Menikah itu diwajibkan bagi yang mampu secara fisik dan finansial, serta takut terjerumus dalam zina. Namun bagi seseorang yang belum mampu mencukupi diri sendiri, maka menahan diri adalah sebuah bentuk ibadah kesabaran. Tidak ada kemurkaan Allah bagi hamba yang sedang berjuang keras membenahi ekonominya agar tidak menzolimi calon pasangannya kelak. Hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa nikah adalah sunahku. Barang siapa tidak menyukai sunahku, maka bukan bagian dariku. Bukan ditujukan kepada orang yang belum mampu, melainkan kepada orang yang mampu secara fisik dan harta, namun membenci pernikahan karena sombong. Allah Maha mengetahui setiap usaha yang kau lakukan dalam diam. Bagi Allah, perjuanganmu untuk bertahan hidup dengan cara yang halal di tengah cercaan jauh lebih mulia daripada sekedar status pernikahan yang dipaksakan namun penuh kezaliman. Harapan di titik terendah. Angka 40 tahun lebih bukanlah angka kegagalan, melainkan angka di mana Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Jangan biarkan cibiran manusia menghentikan langkahmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Biarkan mereka sibuk dengan lisan mereka, dan biarkan engkau sibuk dengan sujudmu. Di saat engkau merasa tak ada yang menolong, ingatlah bahwa
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Doa penguat. Ya Allah, Sang Pemilik langit dan bumi, muliakanlah hamba yang sedang bersujud di titik nadirnya ini. Angkatlah derajatnya dari kehinaan di mata manusia menuju kemuliaan di mata-Mu. Cukupkanlah ia dengan rezekimu, tenangkanlah hatinya dari lisan-lisan yang menyakiti, dan jadikanlah kesendiriannya sebagai jalan menuju cinta-Mu yang abadi. Amin, amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.